Raditu billahi Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa wabil bil Qur'an Qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Oke ya, anak soleh-soleha, cuma berdua nggak apa-apa. Hari ini kita akan latihan untuk PTS genapnya ya, bahas soal ya, membahas kisi-kisi, membahas soal yang akan keluar, kira-kira akan keluar nanti pada ujian penilaian tengah semester genap ya, kelas 6. Nah, untuk itu kita akan ya, nanti tanggal 10 ya PTS-nya. Nah, untuk itu kita akan membahas soal-soal latihan ulangan mid semester 2 yang ada di buku paket kalian itu di halaman 144 ya. Di halaman 144 bisa kalian buka. Nah, tapi sebelum itu di sini Anda akan membahas sedikit ya tentang latihan PTS genap ya yang sudah kemarin minggu lalu yang Anda buat itu ya. Langsung saja ya, bisa diperhatikan ini ya. Nah, sini ada beberapa soal, kelihatan ya? Kelihatan? Oke, mungkin ini keluar ya, keluar waktu ulangan harian kemarin ya. Beberapa soal ini keluar waktu ulangan harian kemarin. Nah, yang pertama, tuliskan macam-macam bangun ruang yang kamu ketahui. Nah, bangun ruang yang diketahui kemarin yang sudah kita pelajari itu ada apa saja? Bangun ruang yang sudah kita pelajari itu ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma ya, segi empat, tabung, lima segi empat, kerucut, bola, dan ruang gabungan ya. Terus tuliskan bangun ruang ya. Tuliskan bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma. Nah, bangun ruang yang termasuk prisma apa? Nah, bangun ruang yang termasuk prisma itu ada kubus, balok, dan tabung ya. Jadi kubus dan balok ini adalah prisma segi empat, sedangkan tabung ini adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran ya. Alas dan atapnya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian soal ketiga, tuliskan bangun ruang yang termasuk ke dalam limas. Nah, yang termasuk limas itu ada kerucut ya. Yang termasuk limas itu ada kerucut ya. Kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian tuliskan unsur-unsur prisma segitiga. Nah, kalau ditanya unsur-unsur berarti ada 3 ya unsur-unsur itu ya. Ada titik sudut, ada rusuk, sama ada sisi. Nah, untuk prisma segitiga itu dia titik sudutnya ada 3 ya. Prisma segitiga titik sudutnya ada 3. Rusuknya ada 9 ya. Kemudian sisinya, sisi bidangnya itu ada 5. Terus unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung itu berarti tabung itu titik sudutnya tidak ada ya atau 0 ya. Tabung itu tidak ada titik sudut. Kemudian rusuknya ada 2. Tabung itu rusuknya ada 2 ya. Rusuk lengkung, rusuk yang alas sama rusuk atasnya itu ya, ada 2 rusuknya. Kemudian sisinya tabung ada 3 ya, sisi alas, sisi atap sama selimut tabungnya. Nah, yang nomor 6 itu tuliskan unsur-unsur limas segi 4. Nah, limas segi 4 unsur-unsurnya berarti titik sudutnya ada 5 ya, titik sudutnya 5 segi 4 ada 5. Yang bawah itu, yang alasnya itu titik sudutnya ada 4, kemudian ada titik puncaknya 1. Jadi ada 5 totalnya ya untuk 5 segi 4. Nah, kemudian rusuknya ada 8 ya, rusuk 5 segi 4 itu ada 8. Yang rusuk alasnya itu ada 4 sama rusuk miringnya, rusuk tegak miringnya itu ada 4. Jadi ada 8. Kemudian sisinya ada 5 ya. Pada 5 segi 4 sisi bidangnya ada 5 ya. Sisi tegaknya itu ada 4, kemudian alasnya ada 1. Jadi ada 5 sisinya. Oke, ini Andi Rena sendirian ini. Oke, lanjut saja ya. Selanjutnya tuliskan unsur-unsur kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut berarti apa saja yang ada pada kerucut? Unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur kerucut
Yang pertama, titik sudutnya kerucut ada satu ya, yaitu titik puncaknya itu ya. Kemudian rusuknya juga ada satu pada kerucut, rusuk alasnya itu rusuk lengkung. Kemudian sisinya ada dua ya, yang sisi alas lingkarannya itu sama selimut kerucutnya yang berbentuk juring. Nah, kemudian tuliskan unsur-unsur bola. Nah, pada bola itu dia tidak mempunyai titik sudut ya. Kemudian tidak mempunyai rusuk. Nah, tapi dia mempunyai sebuah sisi bidang yang melengkung membentuk bola itu ya, sisinya satu. Terus yang nomor 3, volume tabung sama dengan 3 kali volume apa? Nah, volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut ya. Kemudian volume bola sama dengan 4 kali volume apa? Nah, volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut ya. Kemudian luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas apa? Nah, luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke hitung-hitungan ya. Masuk ke berhitung mengenai bangun ruang. Nah, di sini lihat. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Ya. Nah, berarti rumusnya volume kubus apa rumusnya? S kali S kali S kali S Nah, kali S-nya di S. sini 6 ya ini. Volume kubus S kali S kali S. Berarti 6 kali 6 kali 6 Kali 6. sama dengan 216 ya. Kemudian yang nomor 2, sebuah balok mempunyai panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, volume balok apa? Panjang kali lebar kali Panjang kali lebar kali tinggi. jadi 6 kali 2 kali 10 sama dengan 120. Soal nomor 3 tentang prisma segitiga nih. Sebuah prisma segitiga mempunyai luas alas 50 cm kuadrat dan tinggi 20 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Nah, volume prisma apa rumusnya? Volume prisma. Mudah ya, volume prisma rumusnya luas alas dikali tinggi. Udah itu, luas alasnya 50 kan, tingginya 20. Tinggal dikaliin, jadinya di sini luas alas kali tinggi nomor 3 ini. Jadinya 50 kali 20 sama dengan 1000 ya. Nah, terus nomor 4, sebuah tabung mempunyai tinggi 10 cm dan jari-jari alas 7 cm. Yang ditanyakan berapakah volume tabung tersebut? Nah, volume tabung masih ingat ya rumusnya? Volume tabung itu pi kali R kali R kali T. Atau pi kali R kali R kali T, sama ya. Nah, pi-nya kan karena R-nya 7, pi-nya pakai 22 per 7 ya. 7. Kali R-nya tadi 7. Ini coret jadi 1. Ya, kali 7, tingginya 10. Nah, ini 7 sama 7-nya hilang dicoret. Makanya di sini tinggal 22 kali 7 kali 10 ya. 22 kali 7 154. Kemudian 154 dikaliin 10, tinggal tambahin 01 154-nya jadi 1540 gitu ya. Nah, selanjutnya sebuah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga lagi nih. Sebuah prisma segitiga mempunyai volume 200 cm kubik dan luas alasnya 20 cm. Berapakah tinggi prisma? Nah, sekarang yang ditanyakan tinggi prisma. Tapi yang diketahui volume sama luas alas ya. Nah, kita tulis tinggi prisma itu sama dengan volume prisma dibagi luas alas. Mudah kan? Ya, tinggi prisma ini adalah volume prisma dibagi luas alas ya. Nah, volumenya 200 dibagi luas alasnya 20. Jadi 200 bagi 20 sama dengan 10. Mudah ya. Terus, berapakah volume tabung jika jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 40 cm? Nah, berapa volume tabung jika jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 40 cm? Nah, berarti kita tulis lagi kayak tadi, volume tabung rumusnya ini ya, pi kali R kali T ya. Atau pi kali R kuadrat kali T sama saja. Nah, pi-nya kan 22 per 7. R-nya 7 ya, 7 kali 7, tingginya 40.
40. Jadinya ini Ini tujuhnya dicoret jadinya 22 kali 7 kali 22 kali 7 kali 40. Nah, 22 kali 7 154. 154 kali 40 ya. Jadinya 6.160. 60. Nah, terus selanjutnya sebuah tabung mempunyai jari-jari 7 cm 7. dan tinggi 10 cm. Nah, berapakah luas permukaan tabung? Nah, yang ditanyakan luas permukaan tabung. Harus ingat rumusnya. Luas permukaan tabung apa rumusnya? Nah, ini ya. Rumusnya 2 dikali Pi dikali R R dalam kurung R tambah T. Nah, Nah, T. tadi yang lain R sama T-nya sudah diketahui. R-nya 7, T-nya 10. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ya. Jadinya 2 dikali 2 per 7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 tambah 10. Nah, ini 7-nya kita coret. 7 ini kita coret. Jadinya tinggal 2 dikali 2, 2. Kemudian dikali yang di dalam kurung ini ditambahkan. 7 tambah 10, 17. Jadinya 2 kali 2, 4 kan. Terus 44 kali 17 sama dengan 748 ya. 8. Ini PPT ini kan sudah Yandak share ya. PPT-nya ini kan sudah Yandak share minggu lalu ya. Sudah dikasih kan ini kan? Sudah. Sudah ya. Nah, nanti dipelajari ini ya. Nanti banyak yang keluar di PTS. Tinggal kalian Semuanya yang ini soalnya apa? Ada beberapa yang masih dirahasiain. Terus nomor 4, sebuah limas segi 4 mempunyai luas alas 120 cm ya. Dan tingginya 50 cm. Berapakah volume dari limas tersebut? Nah, limas segi 4 nih, alasnya 120, tingginya 50. Berapakah volume limas? Nah, harus ingat ya, volume limas itu adalah luas alas kali tinggi Kali tinggi bagi kali 3. nah, kalau lihat kalau Kali 1/3. ya kalau volume prisma tadi kan dia cuma luas alas kali tinggi ya, volume prisma. Nah, kalau volume limas dia luas alas kali tinggi bagi 3 itu ya. Jadi limas itu turunan dari prisma ya. Jadi tinggal rumus volumenya tinggal dibagi 3. Nah, jadi ngingetnya gampang. Kalian tinggal ingat-ingat volume prisma luas alas kali tinggi. Berarti volume limas luas alas kali tinggi bagi 3. alas kali tinggi kali Sama kayak volume tabung sama volume kerucut itu hampir sama ya. Kalau volume tabung kan Pi kali R kuadrat kali T itu volume tabung. Nah, kalau volume kerucut sama Pi kali R kuadrat kali T bagi 3. Nah, tinggal dibagi 3 ya. Karena tabung itu adalah prisma dan kerucut adalah limas. Nah, itu ya. Jadi hampir sama ya. Jadi kalian kalau ngapalkan rumusnya mudah sebenarnya ya. Mudah. Jadi tadi dari awal tadi yang termasuk prisma. Tadi kan yang udah kasih tahu ya, kubus, balok, tabung. Yang termasuk limas, kerucut. Nah, kalian tinggal apalin rumus prisma. Luas alas kali tinggi. Rumus limas berarti luas alas kali tinggi bagi 3. Rumus tabung berarti Pi kali R kuadrat kali T. Jadi rumus kerucut Pi kali R kuadrat kali T bagi 3. Nah, ya selanjutnya ini tadi berarti volume limasnya nih 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Jadinya 1/3 dikali luas alasnya 120 dikali tingginya 50. Nah, ini 120 ini dicoret sama 3 ini. 120 dibagi 3 ini sama dengan 40 ya. 120 bagi 3 40. Jadinya di sini 40 dikali 50 sama dengan 2000 cm3 volume limasnya. Oke, yang terakhir. Nah, kita masuk ke kerucut. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, volume kerucut rumusnya tadi ya. 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T.
Nah, tinggal dimasukin. 1/3 dikali pi-nya 22/7, kali R-nya 7, kali 7, kali tingginya 12. Nah, di sini 7 sama 7-nya ini kita coret. Coret. 7 sama 7 kita coret. Jadi di sini tinggal 22 kali 7. Ini 4 dari mana? Nah, 4-nya dari sini. 12 ini dibagi 3 ya. 12-nya ini dicoret sama 3 di sini. Jadi makanya 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi di sini 4 kali 22 kali 7. Nah, 4 kali 22 sama dengan 8 lah. 88. Nah, terus 88 kali 7. 616. Kayak gitu. Tentang kerucut. Nah, terus selanjutnya tentang bola. Sebuah bola mempunyai jari-jari 21 cm. Berapakah volume bola tersebut? Nah, volume bola yang ditanyakan. Volume bola, tahu ya rumusnya ya. Di sini diketahui jari-jarinya 21. Apa rumus volume bola? Rumusnya 4/3 4 kali pi ya 4 kali R pangkat 3. Ya, 4/3 kali pi kali R pangkat 3. R pangkat 3. Atau 4/3 kali pi kali R kali R kali R ya. Sama saja ya. Nah, R-nya tadi kan 21 ya. Jadinya kita tulis di sini 4/3 dikali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Nah, di sini bisa kita coret 3 dulu dari depan. 4/3. Nah, 3-nya ini kita coret sama 21. 3 bagi 21. Jadinya 21 bagi 3 itu 7. kan. Makanya di sini 4 kali 7 kali 22 ya. Kali 3. Ya. 7 ini dicoret sama 21. Nah, Jadi di sini 7-nya ini kita coret dengan 21 ya. Makanya di sini jadi 3 ya. Paham ya? 3-nya ini dapatnya dari mana? Dari 21 bagi 7 sama dengan 3. Yang 7 ini dapatnya dari sini. 21 ini dibagi 3 ini sama dengan 7. Nah, di sini tinggal 21 kita turunin di sini ke bawah. Jadinya tinggal 4 kali 7 kali 22 kali 3 kali 21. Nah, di sini 4 kali 7 kita tulis di sini 28 ya. Terus 22 kali 3 kita tulis di sini 6. Nah, ini 21-nya tinggal kita pindah di sini. Jadinya 28 kali 66 kali 21. Nah, itu hasilnya adalah 38.808 ya. Itu ya. Oke, nanti Anda kasih tahu ya. Nanti waktu PTS nanti boleh menggunakan kalkulator ya. Karena waktunya cuma 1 jam. 60 menit waktunya itu. Jadi boleh pakai kalkulator. Waktunya itu cuma 60 menit. Soalnya 40 soal. Jadi kalau ngitung seperti ini nanti nggak selesai. Kalau misalkan kita ngitung manual ya. Boleh kalau kalkulator HP, kalau misalnya HP gimana? Bapak nggak pakai Nggak boleh kalkulator. kalau pakai HP. Copy paste terus kasih ke Nggak kalkulator. boleh pakai HP, nggak boleh pakai HP ya. Oh, kalkulator langsung. Kalkulator yang biasa. Kalkulator yang biasa ya, nggak boleh pakai HP. Kalkulator yang manual yang biasa itu. Oke. Tapi digunakan ketika mencari ya volume yang panjang kayak gini ya. Iya. Terus kalau permukaan? Ya, kalau ngitung satu Yanda. nggak selesai. Nanti kalau misalnya jawab Waktunya cuma soal 60 kayak menit. gini nih, kalau jawabnya soal kayak gini nih, tulis rumusnya atau gimana? Iya, Atau boleh. tulis jawabannya? Tulis rumusnya dulu semuanya, dicari. Nah, baru nanti jawabannya kan pilihan ganda. Kecuali yang isian, nanti ada isian. Nah, yang isian ditulis ya. Kalau ngitung ditulis yang isian. Langkah-langkahnya ditulis ya, kayak gini ya. Iya. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 4 ya.
Volume gabungan. Nomor 4 ini adalah bangun ruang gabungan ya. Sebuah lemari berbentuk dari gabungan bangun ruang, kubus dan balok ya. Jika panjang rusuk kubus 3 cm, panjang balok 5 cm, lebar balok 2 cm, dan tinggi balok 10 cm, berapakah volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut? Nah, yang ditanyakan dua ini ya. Volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Gabungan antara kubus dan balok. Nah, kayak gini kita tulis dulu. Yang diketahui perusuk kubus ini ya, atau S kubus ini 3 cm kan. P-nya panjang baloknya 5. L-nya lebar baloknya 2. T-nya atau tinggi baloknya 10. Nah, kita pertama cari volume gabungannya dulu ya. Jadinya kita tulis di sini. Volume gabungan itu berarti volume kubus ditambah volume balok. Nah, kita tulis rumusnya. Volume kubus tadi kan kita awal-awal tadi sudah cari ya tentang kubus. Volumenya itu rumusnya S kali S kali S ditambah terus P kali ditambah volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi S-nya 3, tinggal kita masukkan jadinya 3 kali 3 kali 3 ditambah panjangnya 5 dikali lebarnya 2, tingginya 10. Nah, ini yang dikerjakan yang perkaliannya dulu ya. Penjumlahannya terakhir. Ya, operasi hitung campuran perkalian dulu yang dikerjakan. 3 kali 3 kali 3 20 tuh 27 ditambah 5 kali 2 10. 10 kali 10 100. Nah, berapa yang terakhir? Yang terakhir dijumlahkan. 27 tambah 100 sama dengan 127. Nah, ini untuk volume ya. Volume gabungannya. Yang kedua kita cari luas permukaan gabungan. Permukaan gabungan berarti luas kubus ditambah luas balok ya. Luas kubus ditambah luas balok. Nah, luas kubus itu kan aslinya rumusnya 6 kali S kali S. Tapi di sini kenapa kok 5? Karena salah satu sisi kubus ya itu bangunnya itu enggak nempel pada balok ya, berimpit pada balok. Jadi salah satu sisi kubusnya tidak kita hitung, kita hilangi karena nanti dia akan ikut ke luas baloknya. Nah, maka di sini kita kurangi 1 sisinya pada kubus jadinya 5. Ingat ya. Kalau gabungan nanti luas kubusnya di sini jadi 5 ya, bukan 6, 5. Jadi di sini jadi 5 kali S kali S. Nah, ini luas kubusnya ditambah luas baloknya 2 dikali tanda kurung P kali kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kalau sudah kita tulis rumusnya kan mudah ya, tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Nah, jadinya di sini 5 kali S-nya 3 kali 3 kan ditambah 2 dikali buka kurung panjang kali lebar. Panjangnya 5 dikali lebarnya 2. Ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 5 dikali tingginya 10. Ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 2 kali tingginya 10. Nah, ini yang kita kerjakan. Ini kerjakan dulu dari depan sini sama yang di dalam kurung ya. 5 kali 3 15 ya. 15 kali 3 lagi jadi 45 ya. Kemudian kita tulis lagi sini ditambah 2 dikali. Nah, ini yang dalam kurung kita kerjakan. 5 kali 2 10. Ditambah 5 kali 10 50. Ditambah 2 kali 10 20. Nah, kemudian yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu ya. Yang lainnya kita tulis lagi. 80 ditambah 2 dikali 10 tambah 50 tambah 20 dengan 80. Nah, jadinya 45 tambah 2 kali 80. Ingat yang dikerjakan perkaliannya dulu ya. Jadinya 2 kali 80 dulu yang dikerjakan. Jadinya 45 ditambah 160. Hasilnya adalah 205 cm². Paham ya? Oke, kalau paham
Sekarang di buku kalian. Di buku kalian halaman 144 kita bahas. Halaman 144 ini ya. Kita pilih saja ya yang belum. Tadi tentang tabung sudah ya. Tabung, prisma tadi sudah. Prisma segitiga belajar. Tabung sudah. Luas tabung tadi sudah ya. Nomor 4. Caranya kayak tadi. Terus tabung. Ini banyak tabung ya. Tabung-tabung semua nih. Prisma. Kita lewati sampai nomor 10. Ini prisma. Nah, coba kalian yang nomor 13. Coba nomor 13. Nanti keluar modelnya kayak gini. Sudah? Nomor 13. Coba dianalisis. Sebuah prisma segi 4, semua rusuknya sama panjang. Sisi alas berbentuk persegi. Jika panjang rusuknya 13 cm, volume prisma tersebut adalah, ini prisma apa ini namanya? Prisma segi 4. Ya, nama lainnya apa? Kubus kalau nggak balok. Hah? Kubus kalau nggak balok. Prisma segi 4 itu ada berapa? 2. Dua, apa balok. aja? Kubus dan Kubus balok. balok. Nah, di sini diketahui ciri-cirinya. Panjang rusuknya sama semua nih, bentuknya persegi. Semua rusuknya sama panjang. Nah, kalau semua rusuknya sama panjang itu apa? Kubus. Kubus. Berarti ini prisma ini adalah kubus. Ya kan? Nah, berarti ini nyari volume kubus. S-nya berapa di sini S-nya? Berarti nomor 13. 13. Berarti volumenya 13 kali 13 kali 3 nah, berapa? 13 kali 13 kali 13. 2.197. 2197 ya. Yang nomor 3, Bu. Oh my God. Nomor 13 ya, yang C ya, nomor 13. Nah, jadi ingat ya. Jadi ini adalah kubus ternyata prismanya. Sama, coba nomor 14. Coba nomor 14 ini apa nomor 14? Prisma segi 4 memiliki volume 1620 cm. Pangkat kecil jika sisi alas memiliki panjang 15 cm, lebar 12 cm. Tinggi prisma tersebut adalah. Nah, ini prisma apa ini namanya? Balok. Prisma segi. Iya, 4. apa? Balok. Dia ada panjang sama lebar. Terus yang balok ini balok. ya, prisma segi 4 balok ya, karena dia ada panjang dan lebar dan tinggi. Nah, berarti nyari tingginya kan berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau mau mencari tingginya berarti tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar ya kan. Mencari tingginya berarti volumenya ini dibagi panjang kali lebar ya. Cari coba. Volumenya 1600 ya. 1000 nomor berapa tadi? 14 ya. Nomor 14. Itu kan rumus awalnya kan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 9 cm. Nah, yang ditanyakan tingginya, jadinya kita balik tinggi sama dengan volume dibagi buka kurung ya, panjang kali lebar ya. Kali lebar. Nah, volumenya itu 1620 dibagi buka kurung panjang kali lebar 15 kali 12 ya, 15 kali 12. Nah, yang di dalam kurung kerjakan dulu. Jadinya 1620 dibagi, nah 15 kali 12 berapa? 180. Nah, jadinya 1620 dibagi 180. Sama dengan berapa? 9 cm. 9
Sentimeter. Nah, jawabannya yang B ya. Kayak gitu ya, nyarinya cuma dibalik. Oke. Mungkin itu saja ya. Hari ini nggak ada tugas. Nanti kalian tinggal pelajari tadi ya yang Anda bahas tadi ya. Nanti di situ banyak. Saya bawa kalkulator kan ya? Kalau pakai kalkulator kan? Ya, tapi yang ini, yang manual aja ya. Buat ngitung yang susah-susah. Kalau misal karena kalau kita ngitung manual nanti nggak selesai, nanti cuma 60 menit soalnya waktunya ya. Soalnya ada 40. Soalnya ada 40, belum kalian bacanya, belum kalian tulis diketahui, nganalisisnya, belum ngitungnya kan. Jadi nanti nggak keburu selesai ya. Nah, ini nggak apa-apa. Oke ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak? No. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya silakan, selamat belajar ya. PTS-nya kita tanggal 10 Maret, hari Rabu ya, tanggal 10 Maret. Sekarang tanggal 2, berarti 8 hari lagi ya. Itu PTS matematika ya. Tanggal hari Rabu tanggal 10. Oke, selamat belajar ya. Jangan lupa yang di PPT yang Anda kirim itu kalian tinggal baca-baca aja itu. Banyak yang keluar itu ya. Kan Anda banyak nih kirim PPT kan dari semester kemarin ini kan. Nah, tinggal kalian pelajari saja itu ya. Oke? Iya. Oke, kalau sudah, karena waktunya sudah habis ini ya, Zoom-nya ini 5 menit lagi. Oke, Anda akhiri sampai di sini ya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kalau nanti ingin ditanyakan boleh lewat WA langsung saja ditanyakan ya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi